DPRD Kabupaten Nganjuk kembali menggelar rapat paripurna di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Nganjuk. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Jianto, dan dihadiri oleh Sekda Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan, yang diberi surat tugas oleh PJ Bupati Nganjuk karena tidak dapat hadir. Anggota DPRD Nganjuk, staf ahli Bupati, Asisten Sekda Kabupaten Nganjuk, Forkopimda Kabupaten Nganjuk, dan jajaran OPD Kabupaten Nganjuk. Pimpinan DPRD dan anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 31 Mei 2024 nomor 172/411-41.100/2024 perihal agenda kerja DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Juni 2024. Agenda rapat paripurna adalah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk beserta lampiran keuangan tahun anggaran 2023. Rapat ini merupakan upaya konstruktif DPRD Kabupaten Nganjuk dalam mengevaluasi dan meningkatkan transparansi pelaksanaan APBD serta memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan daerah. Masing-masing fraksi menyerahkan pandangannya terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Ketua DPRD Nganjuk dan Sekda Nganjuk sebagai perwakilan dari PJ Bupati Nganjuk. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat paripurna Dewan yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan pandangan fraksi PKB DPRD Kabupaten Nganjuk pada rapat paripurna yang mulia ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati Nganjuk serta segenap jajaran pemerintah kabupaten yang telah menyampaikan Raperda Kabupaten Nganjuk tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk beserta lampiran keuangan tahun anggaran 2023. Saat diwawancarai di lokasi, Sekda Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan mengatakan, harapan dari fraksi-fraksi ini, ke depan Kabupaten Nganjuk harus meningkat PAD, dan ini selaras dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Paripurna hari ini adalah tentang penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi. Ketujuh fraksi sudah menyampaikan, tadi yang dibaca hanya dari PKB, fraksi PKB, yang lainnya diserahkan, dan ini sepintas setelah saya cermati lebih banyak ke arah peningkatan PAD. Harapan dari fraksi-fraksi ini ke depan Kabupaten Nganjuk harus lebih meningkatkan PAD lagi, dan ini selaras dengan tingkat kebutuhan warga masyarakat dan juga tingkat kebutuhan pembangunan dari pemerintah daerah. Memang harus seperti itu. Dari prediksi awal, kalau di tahun 2024 ini kita PAD kita kan tercatat 413 miliar dengan sumber pendapatan baik pajak, retribusi maupun pendapatan yang lain. Kemudian nanti di tahun 2025 kita, kemarin saya baru menskemakan sementara, ini PAD kita mencapai kurang lebih 511, dan itu mungkin bisa naik bisa turun tergantung pada perkembangan situasi dan kondisi tahun 2024 ini. Tapi prediksi kami setelah kami estimasi adalah angkanya tercatat seperti itu. Dengan tim kami dari TAPD kemarin, kita menskemakan kemampuan fiskal kita di tahun 2024 untuk khusus untuk PAD adalah kurang lebih 511. Beberapa sektor memang diharapkan naik. Yang pertama adalah dari option PKB dan BPNKB dari Provinsi Jawa Timur yang nanti akan disampaikan setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana tahun 2025 ini kita sudah mendapatkan option yang setiap hari, yang biasanya 1 tahun sekali, nanti setiap hari setiap ada pajak kendaraan bermotor langsung masuk di kas daerah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari BPHTB
Kemudian dari pajak restoran yang ini juga kita perintahkan pada Dinas Pendapatan untuk terus berupaya semaksimal mungkin pajak restoran atau pajak makan minum ini kita sudah mulai menggeliat agak tinggi. Kemudian juga pajak hotel dan juga pajak minerba yang dengan berbagai macam kesulitan kita terus berusaha semaksimal mungkin ke depan pajak minerba ini harus bisa meningkatkan PAD kita. Sementara itu, Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono mengatakan, dari pandangan fraksi-fraksi, nanti ada pertanyaan-pertanyaan kepada eksekutif. Setelah ini, pembahasan terkait LKPJ tersebut kemarin disepakati karena Nganjuk memperoleh WTP, maka dibahas oleh Badan Anggaran bukan Pansus. Kemarin kan penyampaian dari Bupati kepada DPRD. Setelah itu tahapan berikutnya adalah pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk. Dari fraksi-fraksi pandangan itu kan termasuk nanti ada pertanyaan-pertanyaan kepada eksekutif. Setelah ini nanti akan pembahasan terkait dengan LKPJ itu. Kemarin disepakati karena WTP ini dibahas oleh Badan Anggaran dan Pansus. Terkait dengan PAD, kita meminta kepada eksekutif, terutama dinas-dinas penghasil itu untuk meningkatkan target perolehan PAD. Kalau misalkan ini dinas pariwisata hanya mentargetkan misalkan 100, padahal teman-teman menganggap itu kemungkinan dinaikkan menjadi 150, itu bisa. Hal-hal semacam itu menjadi perhatian teman-teman DPRD supaya eksekutif meningkatkan PAD Kabupaten Nganjuk karena banyak potensi yang mungkin bisa digali dalam rangka penambahan PAD Kabupaten Nganjuk. Ini nanti termasuk dalam pembahasan di Badan Anggaran nanti terkait dengan LKPJ, rekomendasi untuk pelaksanaan tahun 2025 yang akan datang. Terkait dengan semua potensi PAD ini terus kami nanti teman-teman akan mempertanyakan sehingga PAD kita itu hanya jangan kisaran yang normatif saja laporannya, tapi benar ada upaya-upaya dalam rangka peningkatan termasuk yang dengan sampaikan dari pajak-pajak pemotor dan lain-lain itu semuanya. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna pada sore hari ini kami nyatakan dengan resmi ditutup. Dari Nganjuk, Sofia melaporkan.